Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dengan NPM 220710299T. Di sini saya akan membahas tentang sistem penunjang keputusan metode profil matching untuk mata kuliah sistem pengambilan keputusan. Yang pertama, tinjauan pustaka. Menurut Ephraim Turban, J. Aronson, dan Ting Peng Liang tahun 2005 mengemukakan bahwa sistem pendukung keputusan dibuat untuk meningkatkan proses dan kualitas hasil pengambilan keputusan di mana DSS dapat memadukan data dan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Irfan Subakti tahun 2018 juga mengemukakan bahwa sistem pendukung keputusan atau Decision Support System memberdayakan resource individu secara intelek dengan kemampuan komputer untuk meningkatkan kualitas keputusan dan berhubungan dengan manajemen pengambilan keputusan serta berhubungan dengan masalah-masalah yang semi terstruktur. Menurut Nurtanji Sutoyo tahun 2020 mengemukakan bahwa profil matching adalah sebuah mekanisme pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variabel prediktor yang ideal yang harus dipenuhi oleh subjek yang diteliti, bukannya tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati. Menurut Rahma tahun 2020 juga mengemukakan bahwa profil matching merupakan suatu proses dalam manajemen sumber daya manusia di mana terlebih dahulu ditentukan kompetensi atau kemampuan yang diperlukan oleh suatu jabatan. Metode sistem penunjang atau pengambilan keputusan. Dalam hal ini saya menggunakan metode profil matching, di mana dalam proses profil matching secara garis besar merupakan proses membandingkan antara kompetensi individu ke dalam kompetensi, sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya, disebut juga gap. Semakin kecil gap yang dihasilkan, maka bobot nilainya semakin besar, yang berarti memiliki peluang lebih besar untuk menempati posisi tersebut. Ada dua bagian untuk proses perhitungan dengan memilah kedua kelompok, yaitu ada dua, yaitu core factor atau faktor utama, dan kedua secondary factor, faktor pendukung. Dan di mana dari dua rumus perhitungan di atas nantinya akan dihitung lagi nilai totalnya yang diperkirakan berpengaruh terhadap kinerja tiap-tiap profil dengan rumus 60% NCT dan 40% NST sama dengan nilai total atau nilai keseluruhan. Hasil akhir dari proses profil matching adalah ranking dari kandidat yang diajukan untuk mengisi suatu posisi tertentu. Penentuan ranking mengacu pada hasil perhitungan yang ditujukan pada rumus ranking sama dengan 20% nilai mental kerja plus nilai fisik ditambah 50% nilai teknikal. Berikut adalah contoh kasus evaluasi kinerja karyawan untuk promosi jabatan. Konsep mencari orang yang memiliki profil sedekat mungkin dengan jabatan yang sedang dipromosikan. Dalam kasus ini dicontohkan 3 aspek yang akan digunakan, yaitu 1. Aspek kecerdasan dan nilai target meliputi common sense 3, verbalisasi ide 3, sistematika berpikir 4, penalaran solusi real 4, konsentrasi 3, logika praktis 4, fleksibilitas berpikir 4,
imajinasi kreatif 5, antisipasi 3, potensi kecerdasan 4. Kedua, aspek sikap kerja dan nilai target meliputi energi psikis, ketelitian dan tanggung jawab, kehati-hatian, pengendalian perasaan, dorongan berprestasi, dan vitalisasi perencanaan. Tiga, aspek perilaku dan nilai target meliputi kekuasaan, pengaruh, keteguhan hati, dan pemenuhan. Sedangkan bentuk penilaian berdasarkan skala original yaitu sangat kurang, kurang, cukup baik, baik, dan sangat baik. Berdasarkan hasil penilaian dari 7 karyawan diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, 1. Nilai aspek kecerdasan. Bisa dilihat sebagai berikut nilai aspek kecerdasan di mana nama ada bucu, baco, bece, bici, baca, boci, dan maca dengan nilai kecerdasan yang sangat berbeda. Kedua, nilai aspek sikap kerja. Dan ketiga, nilai aspek perilaku. Pemetaan gap kompetensi. Gap adalah perbedaan selisih value masing-masing aspek atau atribut dengan value target. Formula gap adalah sebagai berikut. Gap sama dengan value atribut dikurang value target. Jadi hasil perhitungan pemetaan gap sebagai berikut. Tabel perhitungan gap aspek kecerdasan dengan nilai 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5. Yang artinya begini tabel. Yang kedua, tabel perhitungan gap aspek sikap kerja dengan nilai target 3, 4, 2, 3, 3, 5. Ketiga, tabel perhitungan gap aspek perilaku dengan nilai target 3, 4, 2, 3. Pembobotan. Setelah diperoleh gap pada masing-masing karyawan, setiap profil karyawan diberi bobot nilai sesuai ketentuan pada tabel bobot nilai gap. Tabel bobot nilai gap seperti berikut. Selisih 0 sampai dengan minus 4. Bobot nilai 5.0 tidak ada selisih, 4.5 kompetensi individu kelebihan satu tingkat, 4.0 kompetensi individu kekurangan satu tingkat, dan seterusnya. Kemudian ubah nilai hasil pemetaan gap ke nilai bobot gap. 1. Nilai bobot gap aspek kecerdasan, di mana tabel perhitungan gap aspek kecerdasan dengan nilai target pucuk minus 1, yaitu kompetensi individu kekurangan satu tingkat bobot nilai dengan bobot nilai 4.0, 4.0, dan seterusnya demikian. Kedua, nilai bobot gap aspek sikap kerja, di mana kita melihat dari tabel perhitungan gap aspek sikap kerja dengan nilai target pucuk minus 1. Di mana di sini dengan selisih pembobotan bobot nilai minus 1 terdapat 4.0 kompetensi individu kekurangan satu tingkat. Setiap nilai bobot gap aspek sikap kerja dilihat dari tabel perhitungan gap aspek sikap kerja dengan nilai target. Tabelnya seperti ini. Begitu juga nilai bobot gap aspek perilaku. Selanjutnya, perhitungan core dan secondary factor. Core factor merupakan aspek kompetensi yang paling menonjol atau paling dibutuhkan oleh suatu jabatan yang diperkirakan dapat menghasilkan kinerja optimal. Rumusnya sebagai berikut. NCT sama dengan faktorial NC per faktorial IC. Di mana I 1, 2, dan seterusnya. NC jumlah total nilai
core factor. IC jumlah item core factor. Sedangkan formula yang digunakan untuk mencari nilai secondary factor adalah NST sama dengan faktorisasi NS per faktorisasi IS. Di mana jumlah total nilai secondary factor IC sama dengan jumlah item secondary factor. 1. Aspek kecerdasan perhitungan faktor dan secondary factor. Untuk aspek kecerdasan dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan subaspek mana yang menjadi core factor dari aspek kecerdasan. Misalnya, subaspek 1, 2, 5, 8, dan 9. Dengan subaspek sisanya akan menjadi second factor, kemudian nilai core factor dan secondary factor tersebut dijumlahkan dan hasilnya bisa dilihat pada tabel berikut. Di mana kita dengan rumus NCT sama dengan faktorisasi NC per faktorisasi IC. Kita melihat tabel aspek kecerdasan di mana nama bucu tadi nomor 1 4.0 ditambah subaspek yang kedua 4.5 dengan bobot nilai 4.5, subaspek yang kelima dengan bobot nilai 5.0, subaspek yang ke-8 dengan bobot nilai 2.0, dan subaspek ke-9 dengan bobot nilai 5.0, di mana dilihat dari tabel nilai bobot gap aspek kecerdasan. Dengan demikian dibagi 5 sama dengan 4.10. Kemudian berikutnya NST atau sama dengan faktorisasi NS per faktorisasi IS, di mana 4.0 kita melihat dari nilai bobot gap aspek kecerdasan 4.0. Begitu juga dan seterusnya. Dan seterusnya sehingga diperoleh seperti berikut, tabel seperti berikut ini. Dengan NCT berbeda-beda setiap karyawan. Yang kedua, aspek sikap kerja, cara perhitungannya sama dengan yang di atas. Dan subaspek yang dipilih untuk jadi core factor bagi aspek sikap kerja misalnya 1, 2, dan 5. Contoh perhitungan untuk bucu di bawah ini. Sama dengan perhitungan dengan aspek kecerdasan, di mana subaspek nomor 1 dengan bobot nilai 4.0 dan seterusnya dibagi 3 sama dengan 4,67. Dan seterusnya sehingga diperoleh seperti berikut. Tabel seperti ini. Ketiga, aspek perilaku core factor. Untuk aspek perilaku dimisalkan subaspek dipilih. Yang dipilihnya adalah 1 dan 2, sedangkan sisanya akan menjadi secondary factor. Contoh perhitungannya sebagai berikut. Kita lihat di atas dengan nilai bobot gap aspek perilaku, di mana bucu dengan subaspek 1 dengan bobot nilai 3.0 dan kedua ditambah 5.0 dibagi 2 sama dengan 4. Dan seterusnya sehingga diperoleh seperti berikut. Perhitungan nilai total. Dari perhitungan setiap aspek yang di atas, berikutnya dihitung nilai total berdasarkan persentase dari core factor dan secondary factor.
yang diperkirakan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 60% NCT ditambah 40% NST sama dengan N. Di mana K nilai persen yang diinputkan, perhitungan aspek kecerdasan, aspek sikap kerja, dan aspek perilaku dengan nilai 60% dan 40% seperti berikut ini. Berikut adalah contoh perhitungan untuk nama bucu. 1. Nilai total aspek kecerdasan 60% dikali 4,10 ditambah 40% dikali 3,80. Dari mana 3,80 ini? Kita melihat dari kita melihat dari aspek kecerdasan yang ini. 3,80 dan 4,10. Di mana dengan hasil ini perjumlahannya 3,98 dan seterusnya sehingga diperoleh seperti berikut ini. Ini tabel perhitungan. Kedua, nilai total aspek sikap kerja 60% dikali 4,67 ditambah 40% dikali 4,17. 2,80 ditambah 1,67 dengan nilai akhir 4,47. Berikut tabel total aspek sikap kerja masing-masing karyawan. Ketiga, menghitung nilai total aspek perilaku. Sama seperti perhitungan total aspek sikap kerja dan total aspek kecerdasan. Berikut nama-nama karyawan. Perhitungan penentuan perankingan. Dari hasil proses profil matching adalah ranking dari kandidat yang diajukan untuk mengisi suatu jabatan tertentu. Penentuan ranking mengacu pada hasil perhitungan tertentu, di mana rumusnya seperti berikut ini, di mana I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. K sama dengan nilai persen yang diinputkan sebagai contoh dari rumus untuk perankingan di atas. Perhatikan hasil akhir dari karyawan dengan nama bucu dengan nilai 20%, 30%, dan 50%. Kekurangan dan kelebihan pada metode profil matching yang paling tepat digunakan. Kelebihannya profil matching yaitu metode yang paling tepat digunakan dalam proses membandingkan antar kompetensi individu ke dalam kompetensi suatu jabaran sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya. Kekurangannya, metode ini dalam studi kasus terletak pada kurangnya ketahanan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Oleh karenanya itu, pengguna harus lebih teliti dalam proses pemakaian atau prakteknya. Dari kesimpulan yang di atas, berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dengan menggunakan metode profil matching dalam menentukan tingkat perankingan suatu karyawan sudah sangat tepat dan berguna dalam menangani tingkat perankingan suatu karyawan. Metode profil matching dapat digunakan untuk tepat menentukan suatu perankingan dengan beberapa aspek di dalamnya, sehingga metode ini sangat cocok dan tepat digunakan. Adapun saran-sarannya sebagai berikut. Yang pertama, dalam proses evaluasi kinerja dalam kenaikan jabatan sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dalam segi aspek penilaian. Yang kedua, untuk pengembangan selanjutnya diharapkan dalam studi kasus ini melakukan penambahan dengan metode lain agar lebih cepat dan tepat. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.